Sobat muda, siapa di sini yang hobinya ngemil? Cemilan apa nih yang kalian suka sobat muda? Manis atau gurih? Cemilan memang kerap jadi teman yang asik buat menemani aktivitas sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga menonton film, bahkan sambil bermain game. Makanya, tak jarang cemilan pun tersedia di meja ruang tamu rumah, kamar, hingga ruang rapat kantor. Sobat muda, yang kali ini bakal tim @Indonesia bahas adalah salah satu cemilan kesukaan banyak orang, dari mulai anak kecil hingga orang dewasa, yaitu cakwe. Ya, roti goreng berbentuk panjang ini dikenal juga dengan nama youtiao. Selain sebagai cemilan, biasanya cakwe juga menjadi tambahan dalam bubur atau kembang tahu. Tak sulit untuk mencicip gurihnya cakwe di Jakarta loh, karena tersedia hampir di setiap sudut kota. Salah satunya cakwe lezat dan tersohor yang ada di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Tepatnya di kawasan Gang Kelinci, di antara warung-warung makan dan buah, terdapat kedai yang menjual cakwe dan kue bantal legendaris yaitu cakwe Ko Atek. Berdiri sejak tahun 1971, cakwe Ko Atek masih terus eksis meski mulai tergerus oleh zaman loh sobat muda. Nah, kali ini tim @Indonesia akan mengajak sobat muda untuk melihat pembuatan cakwe Ko Atek hingga mencicipi cakwe legendaris ini. Pasti enak ya. Tapi tunggu dulu sobat muda. Sebelum kita ke sana, yuk kita kulik sedikit tentang asal-usul cakwe. Bicara mengenai cakwe, kurang lengkap rasanya bila tak membahas awal mula terciptanya cemilan ini. Sobat muda, tahukah kalian dalam dialek Hokkien, cakwe memiliki arti bentuk ketidakpuasan. Nama ini juga diberikan karena berkaitan dengan bentuknya yang tidak biasa, seperti dua roti goreng yang bergandengan. Kala itu di Tiongkok, dinasti Song sedang berkuasa yang dipimpin oleh sang kaisar bernama Song Kai-chong. Memerintah Jenderal Yu Fei untuk dapat mengembalikan kedaulatan kota yang telah direbut suku Jin. Seiring berjalannya waktu, Jenderal Yu Fei berhasil melakukan penaklukan sehingga dinasti Song menjadi pemenang. Karena dianggap berjasa pada dinasti Song, Jenderal Yu Fei menjadi lebih dicintai rakyat. Namun keberhasilan Jenderal Yu Fei ini justru memicu rasa iri Perdana Menteri yang bernama Qin Hui. Bersama sang istri, Qin Hui pun menyusun rencana untuk menjatuhkan Yu Fei. Rencana tersebut pun sukses hingga akhirnya Yu Fei menerima hukuman. Sobat muda, dari kejadian tragis ini, seorang pedagang panganan kecil memutuskan untuk menggoreng dua adonan tepung dibentuk seperti manusia yang saling memunggungi. Ia membuat dua batang adonan tepung beras ini sebagai melambang Qin Hui dan istrinya untuk digoreng dan dimakan sebagai simbol cemooh dan kebencian rakyat. Kala itu, ibu dari pedagang itu pun berteriak, dijual Hui goreng. Hal ini menarik banyak orang yang kemudian datang untuk melihat kue goreng, nama dari menteri jahat tersebut. Namun nama tersebut dipelesetkan menjadi hantu goreng karena dalam bahasa Mandarin, kue memiliki arti hantu dan setan. Nah, kata ini sering juga dipakai untuk menggambarkan sifat buruk seseorang seperti Qin Hui. Lantas, kenapa cakwe hadir di Indonesia? Karena cakwe merupakan makanan rakyat berbasis tepung yang dibawa oleh masyarakat Tiongkok saat bermigrasi ke Indonesia. Setelah mengulik asal-usul cemilan unik ini, yuk kita beralih untuk mencicipi cakwe Ko Atek ini. Dilihat dari luar, saat sobat muda sampai di lokasi kedai, kita akan disambut dengan ciri khas dinding kedai yang berwarna hijau dan harumnya aroma cakwe yang digoreng. Sobat muda, walaupun tokonya mungil, tak akan sulit menemukan kedai cakwe Ko Atek ini loh. Sobat muda, tahukah kalian kenapa cakwe Ko Atek ini digemari oleh pecinta kuliner? Ya, selain dari rasanya yang enak dan tetap renyah walaupun dikonsumsi beberapa jam setelah digoreng, di kedai ini minyak yang digunakan juga terjamin kebersihannya loh. Karena minyak ini adalah minyak kelapa murni, bukan minyak kelapa sawit. Uniknya, di kedai cakwe Ko Atek, kita bisa secara langsung melihat Ko Atek sedang membentuk adonan hingga proses menggoreng. Nah, selain cakwe, Ko Atek juga menjual kue bantal atau kalau di Bandung biasa dikenal dengan sebutan odading. Buka mulai jam 10 pagi hingga kurang lebih jam 3 sore, Ko Atek tidak sendiri, melainkan dibantu seorang asisten untuk menggoreng,
serta istrinya yang membantu membungkus cakwe dan kue bantal untuk para pembeli. Tentunya dengan pelayanan yang ramah. Sobat muda, di dinding kedai ini terpampang artikel yang menunjukkan bahwa cakwe ini adalah salah satu dari top 10 most wanted food in Jakarta. Tak heran jika pecinta kuliner kerap memburu kudapan ini. Wih, keren ya sobat muda. Harga cakwe dan kue bantal ini dibanderol sama, yaitu Rp6.000. Untuk menambah kenikmatannya, kita juga akan diberikan saus cakwe yang segar dengan rasanya yang asam dan manis. Nah, jika sobat muda tertarik untuk mencicipi cakwe di sini, sebaiknya sobat muda datang secara langsung dan di pagi hari saat baru buka supaya tidak mengantri. Mengingat kedai cakwe legendaris ini tidak tersedia di aplikasi jual beli online.